Pernah nggak sih kamu lihat postingan nikah muda di FYP? Fotonya estetik banget, senyumnya sumringah. Kelihatan sempurna kan? Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran gimana perasaan mereka setelah kamera dimatiin? Setelah sorotan lampu flash padam? Hari ini kita bukan mau ngejudge nikah muda itu salah atau benar, tapi kita mau ngobrolin sisi lain yang jarang terekspos, yaitu dampaknya terhadap kesehatan mental. Masalah terbesar anak muda yang nikah dini itu biasanya bukan masalah cinta yang luntur, tapi lebih ke shock terapi. Di umur dimana kamu seharusnya sibuk nentuin jurusan kuliah atau ngejar karir pertama, kamu tiba-tiba harus jadi orang dewasa 100%. Kamu mikir, menikah itu lanjutan dari pacaran, padahal menikah itu ujian hidup tingkat paling tinggi buat yang belum siap mental. Ekspektasinya, hidup akan selalu seindah masa pacaran. Nyatanya, kamu harus bergadang bukan buat nugas atau improve diri, tapi karena anak rewel. Uang bulanan yang tadinya buat hangout, sekarang harus dibagi buat beli popok dan bayar listrik. Ini yang disebut reality shock. Dan ketika reality yang nggak sesuai ekspektasi, disitulah gangguan mental mulai bersuara. Apa aja bentuknya? Paling sering itu anxiety alias kecemasan berlebih. Tiba-tiba deg-degan, dada sesak, mikir, gue bisa nggak ya jadi orang tua yang baik? Atau gimana caranya dapat duit bulan depan? Lalu depresi, merasa hampa, nggak ada semangat. Bukan karena nggak bahagia sama pasangan, tapi karena penat, capek fisik dan mental yang numpuk tanpa jeda. Untuk perempuan mungkin resiko baby blues atau depresi postpartum juga tinggi. Perubahan hormon ditambah kurang tidur dan tekanan jadi ibu muda adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Masalahnya, stigma di masyarakat kita seringkali malah memperparah. Kalau lo ngeluh, responnya bukan kamu kenal, tapi udah resiko jadi orang tua, atau ih, baru nikah udah ngeluh aja. Alhasil, perasaan itu dipendam dan jadi bom waktu. Kenapa Gen Z ini rentan banget? Karena kita hidup di era transisi. Secara biologis, otak kita baru matang sempurna di umur 25 tahun. Di bawah umur itu, kita masih dalam masa pengembangan diri, pembentukan jati diri. Ketika kita dipaksa berhenti berkembang demi sebuah pernikahan, ada konflik batin yang besar. Kita juga generasi yang sadar banget sama kesehatan mental. Tapi di saat yang sama, kita dikelilingi standar hidup yang tinggi dari media sosial. Kita lihat kehidupan pernikahan orang yang serba cukup dan serba bahagia di Instagram. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan nyata kita yang berantakan. Perbandingan itu racun namanya. Jadi, kalau kamu saat ini sedang merasa terpuruk dalam pernikahan muda, pesan yang perlu diambil adalah validasi perasaan kamu itu. Nggak apa-apa ngerasa capek. Nggak apa-apa nangis. Itu bukan tanda kamu lemah atau gagal jadi pasangan. Coba buka suara, bicarakan ke pasangan atau kalau nggak memungkinkan, cari teman curhat atau ke profesional. Meminta bantuan itu bukan aib, karena pada akhirnya menikah itu bukan cuma soal menyatukan dua insan, tapi dua kepala yang penuh cerita. Pastikan kepala kamu cukup kuat buat menjalaninya.